Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat malam. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman senantiasa menyertai kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan bagi orang-orang percaya. Walaupun orang berkata dia bukan Tuhan, satu kali akan ada tangisan yang sangat memilukan hati kalau dia tidak sampai percaya kepada Tuhan. Tapi bagi kita, sorga telah menanti bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Pilihan ada di tangan Anda, bukan di tangan saya. Mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, biarkan kami terus hidup sesuai dengan firman-Mu, hidup dalam kemenangan iman di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan baca di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga. Saya tidak akan bacakan, tapi Anda baca dari ayat 1 sampai ayat ini panjang, dari sampai ayat 36 ya, puji nama Tuhan. Tetapi saya akan ringkas saja. Iman yang berkemenangan ya. Ini kita baca satu ayat di mana ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Kenapa dia takut? Alkitab mengatakan ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang-orang beritahukan Yosafat, laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazazon Tamar, yakni En Gedi. Jadi di situ mereka karena pasukan yang besar itu, dan Yosafat menjadi takut. Dan kita bisa melihat itu respon yang wajar ya. Jadi walaupun tema kita adalah iman yang berkemenangan, bukan berarti orang-orang yang beriman seperti Yosafat bukan berarti nggak pernah takut. Dia pada kenyataan mengakui bahwa dia melihat pasukan yang besar itu, melihat mendengar apa yang dikatakan oleh prajurit-prajurit, oleh orang-orang di sekitarnya, betapa besarnya pasukan itu. Tetapi responnya yang begitu luar biasa, takut, tetapi tidak berhenti di dalam takutnya itu. Justru dia menyerukan untuk berpuasa, wow, untuk berdoa, wow. Jadi kalau Anda takut dalam menghadapi hidup ini, dalam menghadapi situasi ini, ya kalau Anda tidak membaca firman Allah, tidak berdoa, tidak berpuasa, itu akan menjadi tambah ketakutannya. Tetapi kalau Anda berpuasa, berdoa, saya yakin dan percaya membaca firman Allah, akan ada ketenangan. Takut adalah sikap yang wajar, tetapi kalau itu sampai menguasai kita, itu tidak wajar. Dan itu sebabnya Yosafat tahu bagaimana harus menghadapi takutnya. Dia datang kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya dia suruh, rakyat disuruh untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua, dia memperkatakan kuasa dan keperkasaan ada dalam tangan Tuhan. Ayat yang ke-6. Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu. Ya, jadi ini perlu kita perkatakan bahwa orang-orang yang memiliki iman yang berkemenangan, mereka harus memperkatakan ini, bahwa kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan Tuhan. Persoalan kita itu kecil. Daud ketika melihat Goliat yang begitu besar, dia nggak takut. Tapi Israel, mengalami ketakutan. Raja yang besar, yang paling besar di antara dan paling tinggi di antaranya, itu pun mengalami ketakutan menghadapi Goliat yang begitu luar biasa, atau Goliat itu. Tapi si Daud yang kecil mungil ini,
Yang firman Allah katakan pipinya kemerah-merahan, dia nggak takut. Karena apa? Dia lihat Allahnya yang besar. Kalau Anda mengenal Allah Anda yang maha kuasa, yang maha tahu dan maha hadir dimanapun Anda berjuang, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Dan Yosafat menerima hal itu. Dan ketiga, percaya Tuhan memberikan kemenangan, ya. Percaya bahwa Yosafat itu percaya bahwa Tuhan akan memberikan mereka kemenangan. Dan firman Allah katakan dalam 20:17 ayat, ya, pasal 2 Tawarik 20 ini, ayat 17-20, bagaimana mereka dibilang Tuhan supaya jangan takut dan terkejut, dan terus kemudian mereka harus maju berperang, lalu kemudian Tuhan berjanji akan menyertai mereka. Dan dia taat terhadap firman Allah. Dia percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya mereka pagi-pagi, karena firman Allah katakan, kamu gak perlu perang, aku yang berperang. Lihat kemenangan ini yang akan kuberikan, kuanugerahkan kepadamu. Dan apa akibatnya? Dan mereka berperang. Dan ini yang dilakukan oleh mereka. Ketika mereka bersorak-sorai, ya, dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Lalu Tuhan mengadakan penghadangan terhadap, ya, ayat 22-nya, Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir, sehingga mereka kalah. Mereka nggak perlu perang, mereka hanya lihat aja Tuhan yang berperang ganti mereka, kata firman Allah. Lalu yang kedua kata firman Allah, setelah mereka dihadang oleh Allah, maka dilakukan langkah kedua oleh Tuhan. Lalu Bani Amon dan Bani Moab menghajar ini penduduk pegunungan Seir. Ketika mereka sudah binasa semuanya, kemudian Bani Moab dan Bani Amon saling kill to kill. Saling bunuh-membunuh. Dan kemudian apa yang terjadi? Mayat-mayat bergelimpangan. Alkitab mengatakan mereka akhirnya menjara karena begitu banyak hartanya. 3 hari 3 malam mereka menjara tidak habis-habis. Itu luar biasa. Jadi kalau Allah berperang ganti kita tidak perlu melakukan sesuatu. Kita tinggal memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup ini dan mempercayakan Allah yang berkarya. Tetapi kalau bangsa Israel, walaupun sudah dibilang aku yang berperang, ada bagian bangsa Israel pergi, majulah besok, gitu ya. Jadi Tuhan telah mengatakan maju besok. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Karena aku yang berperang ganti kamu. Jadi yang mau saya katakan di sini adalah bahwa iman yang berkemenangan itu perlu tetap waspada, ya. Dan walaupun kita mengalami ketakutan ketika kita tahu persoalan kita, itu wajar, sikap yang wajar, tetapi jangan sampai dia membunuh iman kita. Kita datang kepada Tuhan, bila perlu berdoa, berpuasa, membaca firman Allah, itu harus menjadi bagian kita. Lalu kita tahu pula bahwa fokus terhadap Tuhan. Kata firman Allah ayat 12 bahwa mata daripada mereka tertuju kepada Tuhan. Jadi fokus kepada Tuhan, dan janji yang Tuhan katakan itu mereka nikmati dan mereka menghadapi kemenangan. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir, untuk kita terus mempercayakan diri kita kepada Tuhan, untuk terus fokus kepada kehendak Allah, fokus pada janji-janji Allah, fokus kepada apa yang dikatakan oleh firman Allah, dan lakukanlah apa yang bagaimana itu, yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Berapa sih kekuatan kita manusia di tengah-tengah situasi yang sulit ini, ya, di tengah-tengah situasi pasar yang lesu dan lain sebagainya.
tentu ada banyak kita mengalami kesusahan dan lain sebagainya. Tetapi yakin dan percayalah bahwa pemeliharaan Allah itu tetap akan mengikuti setiap orang yang percaya. Pertanyaan saya, apakah ketakutan kita lebih besar daripada kepercayaan kita kepada Tuhan? Apakah kita ketika kita mengalami ketakutan, kita datang kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yosafat, sehingga ada solusi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Doa dan harapan saya dalam kita menghadapi situasi dan kondisi kita, supaya kita berkemenangan. Ingatlah, tidak ada jalan lain. Ingat akan kuasa dan keperkasaan Allah di dalam hidupmu yang sudah pernah engkau rasakan. Kalau engkau sudah tua, tentu banyak sudah kita nikmati segala pertolongan Tuhan. Jangan pernah lupakan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan teruslah percaya kepada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga Dia dapat membuktikan di tengah-tengah situasi yang sesulit apapun yang kita alami, kita akan berkata segala puji, hormat, kemuliaan bagi Dia. Sebab kita hanya dapat memberikan sanjungan kemuliaan kepada Dia. Karena apa? Buat segala pertolongan pemeliharaan yang dialami, yang kita alami, sama seperti yang dialami oleh Yosafat dan rakyatnya. Dan mereka pada akhirnya beroleh kelimpahan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan yang melakukannya. Kalau Tuhan yang menjadi pembela kita, siapakah lawan kita? Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Iman yang berkemenangan bukan karena kuat atau gagah kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena kemampuan Dia yang bekerja melalui dan di dalam kehidupan kita. Kiranya biarlah kita memiliki iman yang selalu berkemenangan dalam hidup ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang akan menyatakan segala kebaikan dan pertolongan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mau terus berkemenangan karena Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Saudara. Amin. Kiranya kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.